Oke, waktu kita sudah menunjukkan pukul 7.30. Kita masuk di chapter yang ketujuh. Nah, saya mengingatkan kembali kepada rekan-rekan mahasiswa bahwa minggu depan kita akan mengadakan tes yang pertama. Minggu depan sesuai kesepakatan kita mengadakan tes pertama. Saya akan mengirimkan linknya lewat Google Form. Saya mengirimkan linknya lewat Google Form. Saya akan mengirimkan lewat Google Classroom. Mohon bagi Anda yang belum bergabung dengan Google Classroom, silahkan bergabung. Jangan nanti Anda mengatakan soalnya saya kok nggak dapat, Pak. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Ujiannya tes satunya multiple choice. Chapter yang pertama sampai dengan chapter yang ketiga. Permisi, Pak. Iya, silahkan. Saya boleh minta link Google Classroom-nya nggak? Oke, saya kopikan linknya. Terima kasih, Pak. Ya. Sudah kelihatan ya? Ada di chat ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Pak, video recordingnya gimana? Apa? Video recording. Sorry, nggak terlalu jelas ya. Sebentar, coba saya kerasin dulu suaranya. Oke, silakan, Widi. Video recordingnya ada di mana ya? Oh, recordingnya saya letakkan semua di cloud. Oke, Pak. Bisa ya, ngambil secara langsung di cloud, katanya bisa. Kalau nggak bisa nanti saya mintakan nanti ke TU-nya. Ya, nanti coba saya tanyakan TU-nya dan saya coba kirim semua lewat Google Classroom-nya linknya. Ya, begitu ya, Regina. Ya, Pak. Oke, teman-teman, apakah ada yang ditanyakan sebelum saya masuk di chapter yang ketujuh? Minggu depan kita tes yang pertama dengan chapter 1, chapter 2, dan chapter yang ketiga. Mohon teman-teman perhatikan. Saya akan mengirim link Google Form pada pukul 7.20. Antara 7.20 sampai 7.25.
Waktunya 70 menit. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita masuk di chapter yang ke-7. Kita berbicara tentang manufacturing process. Manufacturing process atau kita sebut juga dengan proses manufaktur ini sama dengan pabrik. Bagaimana kalau perusahaan atau ada seorang pebisnis membangun pabrik? Apa yang mereka lakukan terhadap pabrik? Nah, kita saat ini banyak sekali sejak Pak Jokowi sebagai presiden, banyak sekali kita perhatikan beliau resmikan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang sektor industri manufaktur. Kalau kita perhatikan di mana pemerintah banyak meresmikan industri dalam pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Nah, ini yang kalau kita lihat. Nah, bagaimana proses manufaktur? Tahap yang pertama ketika kita berbicara dalam proses manufaktur, ini ada yang namanya basic workflow structure. Basic workflow struktur yang harus dilalui oleh perusahaan atau pebisnis ketika mereka mendirikan sebuah perusahaan manufaktur. Nah, mereka harus membuat yang namanya project layout. Setelah project layout-nya dibuat, baru perusahaan berpikir di mana meletakkan lokasi-lokasi kerja. Lokasi-lokasi kerja atau sebagai pusat kerja di industri tersebut. Pertama itu dibuatkan layout. Layout ini sama dengan kita membuat denah. Ketika kita membuat rumah, kita buatkan layoutnya atau denahnya atau desainnya. Sehingga tahap awal ini adalah kita berbicara tentang project layout. Bagaimana kita membuat layoutnya. Setelah tahap itu jalan baru kita letakkan yang di mana work center. Pusat-pusat kerjanya ada di mana. Misalnya bagian marketing ada di mana, bagian produksi ada di mana, bagian accounting ada di mana, bagian HRD ada di mana, peletakan mesin pertama ada di mana, mesin kedua di mana, dan seterusnya. Itu kita berbicara tentang project layout. Tetapi activity-nya yang tadi, itu yang kita sebut dengan work center. Work center pusat-pusat kerja orang-orang atau yang kita sebut sumber daya yang menggunakan proses kerja. Nah, yang ketiga setelah work center ada, project layout, work centernya ada, pusat kerjanya, baru hubungan antara satu workstation, satu tempat kerja dengan tempat kerja yang lain. Misalnya di dalam penerimaan order, itu bagian marketing. Bagian marketing bekerja sama dengan bagian planning production, inventory control. Nah, ini yang kita sebut dengan manufacturing cell. Bagian PPAC menerima konfirmasi order dari marketing, bagian PPAC membuat planning produksi. Dari planning produksi ini turunlah ke gudang dan turun ke bagian produksi. Nah, dari hubungan produksi dengan gudang, hubungan PPAC dengan gudang, hubungan PPAC dengan produksi, itu kita sebut juga dengan manufacturing cell. Nah, proses yang berikutnya baru masuk ke tahap assembly line. Assembly line ini adalah dirakit, atau kadang-kadang assembly line ini dikaitkan juga dengan packaging, bagian pengepakan, dirakit, setelah dirakit selesai baru dikepak atau dikemas. Nah, itulah yang dilakukan secara terus-menerus.
prosesnya secara terus-menerus, yang kita sebut dengan continuous process. Nah, misalkan kalau kita lihat bagaimana sebuah perusahaan. Nah, ini and spelling are important. But if you want to write essays that inspire, messages that forge brighter connections, and emails that get the job done, you need to think about more than just grammar and spelling. This sentence is grammatically correct, but it's wordy and hard to read. It undermines the writer's message, and the word choice is bland. Grammarly's cutting-edge technology helps you craft compelling, understandable writing that makes an impact on your reader. Much better. Grammarly works where you work, on your computer or your phone. Nah, misalnya ini adalah project layout awal bagaimana mereka meletakkan pabriknya, sorry. Kalau kita lihat lebih secara simulasinya, nah ini adalah layoutnya, ini project layout, ditata layoutnya, ini nanti fungsinya apa, setelah itu diperhatikan di mana pusat-pusat kerjanya, kantornya di mana, tempat area parkir ada di mana, tempat area pengepakan ada di mana. Nah, ini misalnya tempat timbangan, ini work center sendiri. Biasanya teman-teman kita di accounting itu setiap activity ini, work center ini diberikan adalah sebuah base station atau sebagai tempat activity kerja yang mengeluarkan biaya. And it is charged on the slope platform. After opening hydraulic door, and then they slide into sterilize automatically. Transform orbit through transfer carriage. And enter sterilizer. Sterilizer is divided into horizontal sterilizer and vertical sterilizer. Ini adalah workstation. Take vertical sterilizer as example. Nah, ini ada koneksi antara satu workstation dan workstation yang lain. Ini yang kita sebut dengan manufacturing cell. Start filling with steam. Sterilize palm fruits under certain temperature and pressure. After reach preset sterilization time, treat steam empty. Materials discharged from bottom screw conveyor. After sterilizer cage enters sterilizer entirely, close gate. Start filling with steam. Sterilize palm fruits under certain temperature and pressure. Generated condensate during sterilization is discharged to condenser from bottom pipelines and then discharged to sludge oil pit after reach preset sterilization time. Drain steam empty. And
Open sterilizer door. Pull sterilizer cage out from sterilizer. Finish sterilization process. Transfer carriage transforms orbit of sterilizer cage. And it transports to Templar. Sterilizer cages enter Templar in turn. After fixing, rotate 180 degrees for sterilized fruit bunches into bunch conveyor. Convey to thresher drum. Fruit bunches rotate with thresher drum through beating and falling. Fruits falling to under thresher conveyor from bunches. Empty fruit bunches discharge from the other side of thresher drum and conveyed to EFB area by EFB conveyor. Fruits are conveyed to fruit elevator from school conveyor under thresher. And elevate to fruit cross conveyor. Transfer to fruit distribution conveyor. Redundant fruits are recycled by overflow fruit conveyor. Fruits enter every digester. Fruits are heated and digested in digester. Digested fruits enter screw press. Screw press utilizes double screw extrusion and hydraulic device to press oil out. Get crude palm oil and cake. Crude palm oil settles down in sand trap tank. Enters double deck vibrating screen. Through double deck vibrating screen. Nah, itu tadi prosesnya, maaf tadi internetnya nggak kuat. Nah, itu yang dilakukan oleh perusahaan sehingga mereka Nah, kalau kita lihat ada beberapa, yang kedua adalah proses flow struktur. Proses flow struktur ini bagaimana proses di bagian produksinya perusahaan. Di sini ada tipenya job shop. Job shop ini adalah hampir sama dengan make to order. Atau job shop ini adalah pembuatan produknya satu demi satu. Misalnya kalau teman-teman masuk ke perusahaan mobil, pembuatannya kan satu demi satu. Itu kita salah satu bentuknya job shop. Atau misalnya kita
masuk ke perusahaan furniture. Kita membuat lemari atau membuat produknya satu demi satu. Kalau teman-teman memperhatikan pabrik aluminium misalnya seperti Mas Pion, pembuatan produksinya satu demi satu. Nah, berbeda dengan batch shop. Batch shop ini adalah proses pembuatan produksinya dalam jumlah yang banyak. Misalkan pembuatan Indomie goreng atau siap goreng, pembuatan susu di PT Nestle Indonesia, atau misalnya di Indolacto, dan banyak. Proses produksinya mereka adalah berdasarkan batch. Nah, misalnya kenapa dia dikatakan sebagai jenisnya batch? Karena prosesnya mereka itu adalah ada proses mixer. Dalam proses mixer ini mereka tidak membuat satu produk, tapi mereka membuat dalam jumlah produk sesuai dengan misalnya 1.000 produk, 2.000 produk. Nah, itu bisa kita katakan sebagai batch. Misalnya seperti ini. Ini adalah proses pembuatan batch. Namun mampu menyumbang energi. Guys, cari tahu. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Agar kami tidak dalam bentuk batch. Nah, ketika mereka melakukan pengadonan itu adalah dalam jumlah batch. Nah, di mesin-mesinnya ini adalah proses batch. Nggak mungkin mereka membuat mixernya, proses mixernya satu produk demi satu produk.
Nah, ini adalah proses batch stop. Ada yang kita sebut dengan assembly line. Assembly line ini adalah bergerak, barang produknya yang bergerak. Contohnya misalnya proses pembuatan sepeda motor. Nah, ini misalnya proses pembuatan sepeda motor. Sorry, saya ini detail banget, saya coba yang agak umum. Kok ada laptop sini? Nah, misalnya ini proses pembuatan sepeda motor. Ini yang kita sebut dengan assembly line. Ini adalah proses produksi assembly line. Ini contoh yang kedua.
Ini proses assembly line. Nah, ada assembly line otomobil, manufaktur, sepeda motor, mobil, dan ada continuous flow, proses produksinya secara kontinu. Misalnya perusahaan yang bergerak di bidang petroleum atau perusahaan yang bergerak di bidang petroleum manufaktur, perusahaan yang kedua perusahaan yang bergerak di bidang gas, perusahaan yang bergerak di bidang PDA, kalau di tempat kita itu PDAM. Nah, itu adalah continuous flow. Aliran proses produksinya mengalir secara continuous. Nah, sehingga produk proses metrik mulai dari proses standarisasinya, produk standarisasinya, dan volumenya, dapat kita perhatikan kalau di dalam proses project itu jumlahnya sangat sedikit. Standarisasinya juga rendah. Berbeda dengan continuous process. Standar produknya tinggi, jumlahnya banyak, misalnya seperti Indomie goreng tadi. Nah, di dalam menghitung apakah layak tidaknya sebuah perusahaan atau pabrik dibangun, pendekatan yang digunakan secara finansial itu adalah break-even analysis. Pendekatan yang digunakan dengan menghitung break-even analysis. Ini adalah cara satu model yang dipakai apakah dengan kita menginvestasi peralatan atau membuat sebuah pabrik. Itu bisa dikatakan secara finance itu layak atau tidak. Atau istilahnya dapat dikatakan break-even point analisis ini berapa jumlah yang harus kita produksi atau berapa kapasitas produksi kita mencapai titik impas ketika kita melakukan investasi terhadap suatu alat atau barang. Dapat juga dikatakan ini adalah point in unit produce atau yang dijual and sold where total revenue and total cost itu sama. Total pendapatan dan total biaya yang kita keluarkan itu sama. Itu yang kita sebut dengan break-even analysis. Break-even analysis, break-even demand, ini dapat kita hitung biaya investasi yang kita keluarkan atau dengan disebut purchase cost of process or equipment, pembelian barang yang kita lakukan dibagi dengan harga jual kita dikurangi dengan biayanya per unit. Karena tadi pengertiannya break-even point, break-even analysis atau break-even demand, total biaya yang kita keluarkan itu setara atau sama dengan total biaya yang kita gunakan. Atau sehingga dapat kita katakan total fixed cost of process or equipment dibagi dengan unit price to customer, harga jual kita dikurangi dengan biaya produksi kita. Nah, sehingga dapat dikatakan kita dapat tuliskan formulanya seperti yang tadi. Misalnya contohnya seperti ini. Suppose you want to purchase a new computer that will cost $5,000. It will be used to process writing order from customer who will pay
$25 each for the service. The cost of labor, electricity, and the form used to place the order is $5 per customer. How many customers will we need to serve to permit the total revenue to break even with our cost? Berapa jumlah customer yang kita layani sehingga total pendapatan kita sama, equal dengan total pengeluaran kita. Nah, ketika kita membeli alat ini yang kita sebut dengan purchase a new computer, berarti biaya investasi yang kita keluarkan $5.000. Sesuai tadi rumus kita, break even point, break even analysis, break even demand sama dengan investasi dibagi dengan total harga yang dibeli oleh customer dikurangi dengan biaya produksi kita. Sehingga kita dapatkan berapa jumlah customernya? 5.000 dibagi 25 kurang 5. Sehingga kita dapatkan break even demand, break even point, kita dapatkan total fixed cost of process or equipment dibagi unit price to customer dikurangi variable cost. Sehingga kita dapatkan 5.000 dibagi 25 kurangi 5, totalnya 250 customer. Nah, sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Feren Dennis bisa? Bisa, Pak. Oke, Melissa Marcelina, apakah bisa dipahami? Pak. Michelle Bing, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Nah, misalkan ada lagi soal seperti ini. Sebentar ya. Saya ambilkan dulu sebuah contoh soal. Soal tes semua. Nah, misalnya seperti ini. Diasumsikan bahwa fixed cost sebuah proses 15.000 dan variable cost untuk membuat setiap unit produk sebesar 15 dan harga jualnya sebesar 25. Berapakah jumlah produk yang harus diproduksi agar break even point atau break even demand? Nah, di sini biaya investasi kita 15.000. Dibagi dengan 25 kurang 15. 15.000 dibagi 10 hasilnya 1.500 unit. Nah, yang kedua adalah Anda sebagai seorang konsultan yang dipanggil oleh perusahaan, di mana mereka berencana untuk membeli sebuah peralatan yang dapat memproduksi sebanyak 15.000 unit produk. Harga peralatan tersebut sebesar 256.000, serta diperkirakan biaya variable cost sebesar 15 dan harga jual produk sebesar 30. Manakah saran yang Anda berikan pada perusahaan?
A. Perusahaan membeli peralatan tersebut. B. Break even akan berada pada produksi kurang dari 15.000 unit. C. Anda menyarankan untuk tidak membeli peralatan karena tidak memberikan dampak bagi perusahaan. D. Sulit dipahami sehingga tidak dapat memberikan saran. E. Perusahaan dapat mengatasi pembelian peralatan tersebut. Nah, misalnya kita hitung. Break even point-nya kita cari. 256.000 adalah investasinya. Dibagi dengan 30 dikurangi 15. 256.000 dibagi dengan 15. Kurang lebih sekitar 16.700 kalau saya nggak salah. Coba saya hitung pakai kalkulator. Rp256.000 dibagi dengan 15. Dapatnya 17.066. Nah, berarti padahal alat tersebut mampunya 15.000. Untuk break even point kita membutuhkan 17.000. Sehingga apa yang terjadi? Alatnya nggak mampu. Lebih dari 17.066. Sehingga apa? Ya kita tolak. Kita sarankan ke perusahaan untuk tidak membeli peralatan tersebut. Itu dia. Bisa dipahami, teman-teman? Saya coba lagi. Jordan Hartono, bisa dipahami? Paham, Pak. Oke. Aurela Ilsa, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, nanti seperti itu kemungkinan besar soalnya di UTS untuk chapter yang ke-7. Mungkin ada 2 atau 3 soal yang terkait, mungkin ada 1 soal yang sederhana, 2 soal yang agak Anda perlu pertimbangan. Saya lanjutkan. Nah, manufacturing process flow design. Biasanya perusahaan manufaktur, mereka membuat mapping. Proses mulai dari awal, raw material, part, sub-assembly, sampai dengan finishing. Bagaimana penerimaan material, bahan baku utama, siapa yang bertanggung jawab, biasanya bagian gudang, bagaimana peletakannya di gudang, apa ID part-nya, siapa yang memasukkan ke sistem komputer, berapa stoknya, berapa inventorinya, berapa permintaan dari produksi, itu ada semua prosesnya di dalam industri. Nah, sehingga mereka biasanya membuatkan itu proses flow design ini, mereka gambarkan kira-kira proses A berapa lama, proses di B berapa lama standarnya, proses di C berapa lama standarnya, mana proses yang paling cepat, mana rute proses yang cepat, mana rute proses yang memiliki bottleneck yang banyak. Nah, itu mereka selalu gambarkan proses dan itu menjadi sebuah data bagi perusahaan. Nah, misalnya mereka buatkan konsepnya seperti ini. Dan dari sisi proses flowchart ini, mereka hitung, coba cek ada SOP-nya, Standard Operating Procedure-nya. Material yang diterima dari supplier itu diinspeksi, dari hasil inspeksi dicek. Kalau bagus diteruskan ke pabrik, kalau jelek dikembalikan ke supplier. Nah, begitu juga nanti di bagian produksi, dia cek barang yang keluar dari gudang. Kalau sesuai dengan kriteria yang diminta dipakai, kalau tidak dikembalikan lagi. Nah, proses ini mungkin ada di dalam perusahaan. Standar operating prosedurnya mulai dari penerimaan material sampai dengan pengiriman itu sudah diatur dengan jelas di dalam perusahaan. Oke, kita chapter yang ke-7 sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan, teman-teman? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya ingatkan minggu depan kita tes yang pertama, mulai pukul 7.30. Nah, untuk itu absen minggu depan itu langsung kita buatkan hari ini 2 kali. Ada yang ditanyakan, silahkan. Oke, saya anggap semuanya sudah paham. Silahkan ketua kelas boleh diabsenkan dulu. Oke, teman-teman yang one device silahkan ketik di chat. Pak, saya mau bertanya, Pak. Silahkan. Untuk minggu depan, apakah perlu join Zoom-nya ya, Pak? Zoom-nya nggak usah, langsung aja biar cepet ya. Nah. Oke, baik, Pak. Iya, Makasih, langsung Anda ngerjakan tugasnya aja, nggak usah kita Zoom. Nanti kalau Zoom nanti malahan nanti ada yang koneksi, ada yang tidak bermasalah. Akhirnya nanti kita fokus ke Zoom-nya, Anda nggak fokus ke ujiannya. Iya, baik, Pak. Iya. Makasih, Pak. Oke, siap. Tapi tetap minggu depan saya akan berikan saya berikan waktu 10 menit bertanya dan saya akan buka Zoom. Silakan 10 menit bertanya. Kalau 10 menit saya sudah off. 10 sampai 15 menit. Mana tahu Anda nggak bisa mengerjakan soal, mana tahu Anda ada kendala. Pastikan internet Anda bagus. Jangan nanti ada alasan, Pak, lampu saya mati. Ya, jangan. Karena kita sudah informasikan. Internet saya mati, Pak. Ya, silahkan. Kalau memang Anda nggak yakin, ya pakai paket data, kan nggak mati dia. Kalau mati lampu wifi-nya atau langsung dia akan tercover dengan paket data Anda. Karena nanti kalau kita buatkan lagi ujian ulang itu, ya namanya nggak adil. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan, silahkan. Yang one device tadi sudah diketik di chat. Maaf, Pak. Ya, bisa silakan. ditampilkan ulang, Pak? Saya baru rumuskan. Apanya? Oh, yang tadi. Iya, ya. Oke, yang menampilkan tadi ketua kelas. Atau langsung Anda ketik aja. Kenrick one device gitu ya. Oh, iya, ya. Biar ketua kelasnya tidak lagi nampilkan. Anda ketik nama Anda. Nanti kan langsung sama ketua kelasnya kan bisa di ini ya. Permisi, Pak. Ya. Untuk grup kelasnya kan saya belum join. Bisa minta tolong itu nggak, Pak? Untuk link kelasnya mungkin. Oh, Google Classroom-nya. Iya, Pak. Kelas Google Classroom sama grup lain kelas, Pak. Lain kelas kemarin ada nggak ya? Enggak ada ya, Pak? Kayaknya nggak ada ya. Saya belum buat ya, lainnya belum buat. Kalau Google Classroom-nya saya ketik lagi ya. Untuk Google Classroom-nya mungkin, Pak? Itu sudah ada ya? Sudah ya? Itu Google Classroom-nya sama code-nya. Bisa, paham, Kendrick? Tes Kendrick bisa, udah bisa, lihat. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke.
Ada Oke, lagi yang terima kasih, Pak. ditanyakan teman-teman? Iya, terima kasih sama-sama Kendrick. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin kita sampai chapter yang ke-7 saja dulu. Chapter yang ke-8 kita akan nyambung 2 minggu lagi. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, mungkin perkuliahan kita sampai pagi hari ini, sampai sekian dulu. Terima kasih, Tuhan memberkati.